Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, penerapan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar, serta bunyi pantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi semangat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita belajar kembali bersama Ibu Septi mata pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, Ibu minta kalian berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar. Anak-anak ikuti terus videonya ya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Anak-anak, apakah kalian sudah dengar lagu apa yang Ibu nyanyikan? Ya benar, lagu Tanah Airku. Apakah kalian tahu apakah alat musik yang Ibu mainkan? Alat musik yang Ibu mainkan adalah pianika. Pianika dimainkan dengan cara ditiup. Pianika merupakan sumber bunyi karena dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan pianika dihantarkan melalui udara masuk ke telinga anak-anak. Bagaimana telinga kita bisa memproses bunyi dan apa-apa saja bagian-bagian dari telinga kita, maka simak terus ya. Mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Di sini, Edo dan Siti melakukan percobaan bunyi. Edo duduk di kursi dan ditutup matanya dengan kain, serta si Siti memainkan alat musik. Alat musik apakah yang dimainkan Siti? Ya, benar, alat musik tradisional, yaitu angklung. Dari hasil percobaan itu dinyatakan bahwa dengan mata tertutup kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu, karena bunyi merambat melalui udara. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa terdengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata ditutup dengan sapu tangan. Telinga adalah indera pendengar. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau hertz. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga luar adalah daun telinga, lubang telinga atau liang telinga, dan gendang telinga. Bagian-bagian telinga tengah terdiri dari tulang-tulang pendengaran, yaitu terdiri dari 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Dan bagian telinga dalam adalah saluran setengah lingkaran, koklea atau yang disebut dengan rumah siput, saraf pendengaran, dan saluran eustasius. Fungsi bagian-bagian indera pendengar yang pertama adalah telinga bagian luar, terdiri dari daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Selanjutnya adalah liang telinga atau lubang telinga, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang atau saluran telinga yang terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Yang terakhir adalah gendang telinga, berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Fungsi bagian-bagian indera pendengar telinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang sangurdi, tulang landasan, dan tulang martil.
Telinga bagian tengah berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Fungsi bagian-bagian indera pendengar. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah koklea. Koklea atau rumah siput berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya adalah saraf pendengaran, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Yang terakhir adalah saluran eustasius, berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring atau bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Proses mendengar pada telinga. Yang pertama, bunyi diterima dari telinga ke saluran luar pendengaran yang terdiri dari daun telinga. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, yaitu sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika suara gelombang menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gelombang telinga ke telinga tengah yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Mereka membentuk jembatan interaksi, pintu masuk ke dalam telinga bagian dalam. Di telinga dalam terdapat koklea yang seperti rumah siput. Di dalam terdapat beberapa membran cairan. Ketika gelombang menggerakkan jendela oval, cairan bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut halus. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Getaran gendang telinga mengantarkan ke tulang-tulang pendengaran. Jadi bunyi adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Telinga tidak hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga sebagai pengatur keseimbangan. Sebagai alat pendengaran, telinga memiliki peran yang penting dalam membantu proses komunikasi antara seseorang dengan sekitarnya. Sebagai pengatur keseimbangan, telinga membantu seseorang untuk dapat berdiri, berjalan, dan berlari tanpa terjatuh. Oleh karena itu, telinga dengan bagian-bagiannya beserta fungsinya merupakan organ yang penting dan sangat bermanfaat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena telinga memiliki banyak manfaat bagi kita semua, maka rawatlah telinga kita baik-baik agar bisa terus digunakan untuk mendengar bunyi-bunyian. Anak-anak, apakah kalian pernah naik pesawat terbang? Bagaimana kalian dapat mendengar dengan baik? Pasti yang kalian rasa ketika naik pesawat biasanya telinganya sakit. Hal ini dikarenakan adalah perubahan tekanan udara, menyebabkan tidak dapat mendengar dengan baik. Hal-hal yang dilakukan agar telinga kita tidak sakit adalah menelan ludah atau menguap dan memakan permen. Maka telinga kita akan normal kembali. Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan sakit telinga? Gangguan pada indera pendengar yaitu adalah tuli. Tuli adalah penyakit di mana kita tidak bisa mendengar bunyi atau suara. Yang kedua adalah conge. Conge adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi akibat bakteri pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Anak, apakah kalian pernah merasakan sakit telinga? Pasti tidak enak, bukan? Di sini ibu akan menjelaskan cara merawat telinga dengan baik. Yang pertama, membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Misalnya dengan cotton bud. Kedua adalah tidak mendengarkan suara yang sangat keras. Yang ketiga adalah tidak memasukkan benda asing atau kasar ke dalam telinga. Anak-anak, apakah kalian tadi mendengar bunyi pantul? Setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan anak-anak dapat mengetahui pemantulan dan penyerapan bunyi dan jenis-jenis pemantulan bunyi. Anak-anak, perhatikan pada gambar. Pada gambar merupakan salah satu ruang kosong.
Pernahkah kalian bicara di ruangan yang kosong? Apakah yang kalian dengar? Kalian akan mendengar suara kalian dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda-benda yang permukaannya keras. Contohnya kayu, kaca, logam, batu, dinding, seng, keramik, ataupun besi. Anak-anak perhatikan gambar. Gambar ini merupakan gambar bioskop. Mengapa dinding bioskop dilapisi dengan karpet? Mengapa demikian anak-anak? Karena gedung bioskop diredam atau dipantulkan suaranya agar film terdengar sangat jelas. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda lunak, contohnya karpet, goni, kain, busa, gabus, dan wol. Jenis bunyi pantul ada 3, yaitu yang pertama adalah gaung atau kerdam, yang kedua adalah gema, yang ketiga adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Gaung atau kerdam, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli, berakibat bunyi asli tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Oleh karena itu, bunyi pantul ini sangat mengganggu bunyi asli, sehingga suara tidak terdengar dengan jelas. Contohnya, misalkan bunyi asli datanglah menjadi dadatang-tanglah atau menjadi dadalah. Kalau bunyi asli sebenarnya 3 suku kata, maka yang terdengar bisa menjadi 4 suku kata. Contoh gaung ketika kita berada di ruangan sempit. Contohnya ketika kita bicara di ruangan kosong. Dan contoh yang kedua adalah ketika kita nonton di bioskop. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antar sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Jadi gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, tebing, lembah, lereng gunung, bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Pemanfaatan gema adalah untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengetahui posisi ikan, untuk mengetahui posisi kapal selam, dan juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Terakhir adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli semakin keras. Bunyi yang terjadi jika sumber bunyi memiliki jarak yang sangat dekat dengan pemantulnya, yaitu kurang dari 10 meter. Contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah ketika kita berbicara di kamar mandi dan ketika kereta api memasuki terowongan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai mengenai penerapan sifat bunyi, keterkaitannya dengan indera pendengar, dan bunyi pantul. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.